Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim wa barik alaih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya setelah sekian lama kita bisa berjumpa kembali di sini untuk lagi-lagi membahas tema mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Dan di kesempatan yang sekarang ini, marilah kita mengupas salah satu pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kita, sahabat Tukang Kebon dan Kucing yang setia, yang telah diajukan beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf sebelumnya karena baru bisa kembali mengetengahkan konten budak angon atau Satrio Piningit lagi, karena memang saya ada sebuah kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf kepada sahabat semua dan terutama mohon maaf kepada yang telah mengajukan pertanyaan ini. Baiklah, langsung ke pertanyaannya. Begini katanya yang bertanya, kalau nggak merepotkan, mohon buat konten lagi dengan menjawab pertanyaan saya yang haus ilmu ini ya. Saya pernah mendengar info dari teman. Katanya, salah satu ciri Ratu Adil atau Satrio Piningit itu, kemana-mana dia pergi siang atau malam, ada khodam yang selalu menjaga. Hanya orang-orang yang punya pandangan batin yang mampu menembusnya, berupa naga, harimau, singa, buaya, kuda putih, manusia berjubah, raja-raja Jawa yang moksa, burung Garuda, dan lain-lain. Apa benar itu ada dalam kitab-kitab leluhur dijelaskan begitu? Atau hanya mitos atau dongeng? Itu isi pertanyaannya. Maka ini adalah apa yang sampai kepada saya, dan sepanjang apa yang saya ketahui mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Tentang hal yang katanya salah satu ciri dari Ratu Adil itu kemana-mana dia pergi siang atau malam ada khodam yang selalu menjaga. Hanya orang-orang yang punya pandangan batin yang mampu menembusnya. Sampai di situ dulu. Saya menjawab begini. Jujur secara pandangan saya pribadi tentang khodam yang selalu menjaganya siang dan malam kemanapun dia pergi, secara yang saya ketahui selama ini, ini secara de facto, secara nyata yang saya ketahui, itu tidak ada. Memang sosok budak angon atau Satrio Piningit ini, dia memang suka kemana-mana seorang diri. Dan memang terbiasa seorang diri. Nanti insya Allah mengenai sepak terjangnya ini akan saya buatkan di salah satu konten secara khusus insya Allah ya. Kembali ke pertanyaan dan jawaban saya yang tadi, bahwa budak angon atau Satrio Piningit ini memang kemana-mana sendiri. Dan dia
tidak mengandalkan sesuatu yang bernama khodam untuk keamanannya. Dia secara sepenuhnya hanya mengandalkan kepada penjagaan Allah. Dia selalu menyerahkan seluruh hal yang berhubungan dengan dirinya itu kepada Allah. Dari segi keselamatan, rezeki, kebaikan, keburukan, dia selalu sandarkan itu kepada Allah. Namun demikian, memang benar apa yang disampaikan tadi, bahwa katanya memang ada khodam yang mengikutinya, dan itu bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang bisa menjangkaunya. Itu memang benar, sebab saya pernah mendengar hal-hal yang demikian itu. Adapun tentang apakah itu termaktub di dalam kitab leluhur kita, memang ada beberapa yang termaktub, ada juga yang lainnya tidak termaktub, dan itu artinya hanya bergulir secara lisan dari mulut ke mulut penuturnya. Dan kita kupas beberapa khodam yang ditanyakan oleh pemilik pertanyaan ini. Yang pertama katanya khodamnya itu berupa naga. Tentang khodam yang satu ini, saya mohon maaf ya, boleh ya saya untuk tutup mulut. Yang satu ini saya tutup mulut. Yang berikutnya katanya harimau. Itu jelas-jelas ada, sebab bangsa kita, khususnya orang Sunda, sangat-sangat meyakini bahwasanya beliau Prabu Siliwangi itu memiliki pasukan berupa harimau. Ada yang mengatakan bahwa pasukan tersebut berasal dari leluhurnya, dalam artian khodam leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Ada yang mengatakan bahwa pasukan tersebut memang muncul di masa berkuasanya beliau Prabu Siliwangi sendiri. Dan khodam harimau ini bila ditelusuri, ada di sekeliling Budak Angon atau Satrio Piningit itu berasal dari garis ibunya alias dari neneknya pihak ibunya. Yang kedua, singa. Singa ini kalau menurut saya berasal dari dirinya sendiri, dari Budak Angon atau Satrio Piningit itu sendiri. Yang berikutnya buaya. Buaya itu berasal dari khodam ayahnya ibunya alias kakeknya. Kakeknya dari pihak ibu. Yang berikutnya kuda putih. Kuda putih itu identik dengan salah satu leluhur kita, maksud saya leluhur dari suku Sunda, yaitu leluhurnya beliau Prabu Siliwangi, leluhurnya beliau Prabu Wastu Kencana, leluhurnya beliau Prabu Linggabuana, yaitu yang bernama Prabu Banjaran Sari. Beliau adalah bisa dibilang kuda putih. Dan memang itu ada, dan kuda putih ini berasal dari silsilahnya itu adalah ayahnya yang kemudian juga bersatu dengan ibunya ayahnya.